kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak Eti. Kak Eti kabarnya gimana? Baik. Oh iya, gimana kabarnya adik-adik kita di rumah ya? Kak Tessa coba tanya mereka, gimana kabarnya? Oke Kak Eti. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Kakak harap semuanya pasti pada sehat-sehat semua ya. Semuanya sehat pasti ya Kak. Oke, kalau gitu anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kalau sudah siap, duduk diam-diam di depan layar. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau satu dulu ya Kak Tessa. Iya Kak. Ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau ambil sikap satu dulu kita. Mari kita satu. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang baru yang boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur boleh karena Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih menyertai kami tadi malam dan Kau memberikan pagi yang cerah pada hari ini. Bapa, kami masih dalam ibadah online kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan memuji nama-Mu dengan baik. Dan Tuhan, kami sangat rindu ya Tuhan untuk beribadah di gereja ya Tuhan, beribadah di rumah-Mu Tuhan, yang berkati kami supaya Engkau juga yang berkati negara kami ini, supaya negara kami ini cepat kembali ya Tuhan dalam keadaan normal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oh ini kuda kidaki. Aku udah kidaki ya. Oke, kalau gitu masih semangat semua Kang untuk bernyanyi. Pulang, tadi aku masih jalan. Oh iya. Oke, kalau gitu masih semangat semua kan untuk nyanyi pujian kita hari ini. Oke, masih ingat nggak lagu Kuda Kidaki Kak Tessa? Masih ingat ya enggak? Enggak ya? Masih ingat nggak ya anak-anak sekolah minggu? Coba kita tes dulu, oke. Untuk itu kita sekarang menyanyikan lagu Kuda Kidaki. Ikutin gerakan kakaknya ya. Hijau membentang, Yesus besertaku. Kanan, di kanan kau ada, kiri, di kiri kau ada, atas, di atas dan di bawah kau ada. Suka, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau
sudah bersukacita hari ini, sudah mendengarkan dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shalom anak KKR. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus kudahsyat. Yes. Bagus. Nah, aku mau tanya nih, anak KKR udah pada mandi belum? Pastinya udah kan? Kalau sarapan, udah pada sarapan belum? Pastinya udah kan? Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau telah membimbing kami hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan juga fokuskan kami ya Tuhan. Ini saja doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang abang mau tanya nih ke anak KKR. Kira-kira tema kita minggu ini apa ya? Abang kasih nih ciri-ciri temanya, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit. Itu namanya hari apa sih? Ada yang tahu? Nah benar, hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, abang mau bacain Alkitab. Jadi ayat yang kita dapat pada minggu ini itu diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Abang bacain ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata kepada mereka dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat menunggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Nah, jadi dari bacaan Alkitab tadi, abang mau cerita nih sedikit. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Ada yang tahu nggak mereka ngapain di Yerusalem? Nah, benar. Mereka di Yerusalem sedang melakukan pesta hari raya, atau bisa dibilang hari raya panen. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul di satu ruangan. Tiba-tiba ada angin kencang datang. Tahu nggak adik-adik? Habis itu tiba-tiba hinggap di kepala mereka lidah-lidah api. Ada yang bisa bayangin nggak kayak mana jadinya? Jadi tuh mereka jadi seperti ini. Ketika angin bertiup kencang, mereka jadi seperti ini. Ada lidah-lidah apinya tuh. Nah, habis itu ketika mereka sudah dihinggapi lidah-lidah api, mereka tambah semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, karena mereka memuji nama Tuhan, orang-orang yang di sekitar mereka mendengar, ngapain sih murid-murid Tuhan Yesus? Nah, ketika mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus sedang memuji nama Tuhan Yesus, mereka bingung. Kenapa mereka pakai bahasa mereka, tetapi kami mengerti apa yang mereka omongkan. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang turun melalui Roh Kudus. Nah, adik-adik semua, anak balita dan anak kecil, percaya bahwa Roh Kudus turun di hati kita setiap orang masing-masing. Nah, sebelumnya abang mau tanya nih ke adik-adik semua. Adik-adik percaya nggak kalau lidah-lidah api atau Roh Kudus sudah ada dalam diri adik-adik? Pastinya percaya kan? Tapi tahu nggak adik-adik, lidah-lidah api itu atau Roh Kudus itu sifatnya hanya sementara atau tidak menetap. Karena kalau adik-adik misalnya cemberut, terus suka melawan orang tua, iri, marah-marah, Roh Kudus nggak mau sama adik-adik. Mereka menghilang karena adik-adik nggak mau sih dengerin kata Roh Kudus. Nah, terus adik-adik tahu nggak? Api-api tadi, lidah-lidah api yang ada di kepala murid-murid Tuhan Yesus itu tidak panas. Itu hanya lambang Roh Kudus hadir dalam diri mereka. Terus adik-adik tahu nggak apa gunanya Roh Kudus? Coba sebutin. Benar. Jadi Roh Kudus itu berguna untuk mengingatkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Pasti Roh Kudus mengingatkan kita. Adik-adik pernah nggak sih pada saat adik-adik marah, tapi sebelum marah hati kita bilang jangan marah, jangan marah. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau Roh Kudus ada dalam diri adik-adik. Tapi adik-adik harus tahu, ketika adik-adik tidak mendengarkan kata-kata Roh Kudus bakalan pergi. Terus habis itu Roh Kudus berguna untuk
menguatkan kita ketika kita dalam menghadapi masalah. Misalnya ketika adik-adik lagi jalan-jalan tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba ada yang takut, Roh Kudus muncul dalam hati kita. Jangan takut, kan ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Nah, itulah Roh Kudus fungsinya, untuk menguatkan kita dalam menghadapi masalah. Nah, habis itu adik-adik semua harus tahu dan harus bisa mendengarkan firman-firman Tuhan dalam hati kita. Nah, adik-adik, abang mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan pakai kami jadi anak-anak Tuhan ya Tuhan. Ini saja doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kesimpulannya, jadi adik-adik semua harus bisa mendengarkan Roh Kudus. Nah, adik-adik semua juga harus bisa menjadi orang yang baik, harus sukacita. Nah, adik-adik harus rajin membaca Alkitab, tidak malas untuk beribadah online, dan juga jangan melawan orang tua. Pokoknya yang baik-baik deh. Oke? Tetap jaga kebersihan, tetap cuci tangan, dan jaga kesehatan.